Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Segala puji bagi Allah yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua. Di antaranya adalah nikmat taufik dan hidayah, yang dengan itu kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, tentunya untuk menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu mendalami al-ilmu syar'i, yang dengannya kita akan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Yang dengannya kita bisa membedakan jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Dan tentunya jamaah sekalian, kewajiban kita terhadap ilmu tidak hanya didengarkan, tidak hanya dicatat, tetapi lebih dari itu, yaitu hendaklah kita mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Inilah jamaah sekalian yang disebut dengan hakikat hidayah. Seseorang yang mendapatkan hidayah tidak hanya dia mengetahui ini halal, ini haram, ini sunnah, ini bid'ah, ini tauhid, ini syirik, tetapi hakikat hidayah, yaitu tatkala bertambahnya ilmu pada dirinya, maka dia pun semakin bertakwa, keimanannya semakin bertambah, semakin tumbuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam jamaah sekalian, melanjutkan pembahasan kita yang menjelaskan tentang kitab Al-Kabair, yaitu tentang dosa-dosa besar. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah menjelaskan dosa besar yang ke-16, yaitu tentang apa? Syahadatuz zur, ya, memberikan persaksian palsu. Dan juga telah kita sebutkan bentuk-bentuk memberikan persaksian palsu, di antaranya yaitu seseorang memberikan persaksian tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Padahal dia tahu ya peristiwa yang terjadi. Kenyataannya seperti apa dia tahu dengan melihat secara langsung. Namun dia menyampaikan tidak sesuai dengan fakta aslinya. Kemudian juga seseorang yang memberikan persaksian, dia tidak tahu kejadian yang sebenarnya, tapi dia memberikan persaksian tanpa adanya ilmu. Dan dia nggak tahu apakah yang dia berikan persaksiannya itu sesuai dengan fakta ataupun tidak. Dan juga yang ketiga, yaitu seseorang yang mendiamkan ketika ada orang membutuhkan saksi, dan dia pun tidak memberikan persaksian yang sebenarnya. Kemudian pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah kita akan bahas
Dosa besar yang ke-17. Al-liwat. Perbuatan kaumnya Nabi Lut. Makanya dikatakan apa? Al-liwatu. Apa artinya? Homoseksual, lesbian, gay, dan yang lainnya. Atau yang kita sering kenal dengan istilah apa? LGBT. 6. Homoseksual yaitu hubungan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki. Adapun lesbian, hubungan sesama jenis wanita dan wanita. Dan ini merupakan perbuatan yang sangat keji jamaah sekalian. Perbuatan ya dari dosa besar yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi SAW menimpa umat ini. Beliau pernah mengatakan jauh-jauh hari, inna akhwafa ma akhafu alaikum ay ala ummati amala qaumi Lut. Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian dari umatku ini, yaitu perbuatan ataupun amalan kaumnya Nabi Lut. Dan tentunya jamaah sekalian, apa yang dikhawatirkan oleh Nabi itu terkadang terjadi. Ya, dan inilah suatu menjadi kenyataan jamaah sekalian. Tentang tindakan homoseksual itu betul-betul terjadi. Bukan hanya menimpa kaumnya Nabi Lut saja, tetapi menimpa umatnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan, ya, banyak di antara mereka yang mengaku umat Islam, ya, mereka meminta untuk dilegalkan. Dan sekarang sudah menjadi kenyataan di sebagian negara sudah melegalkan perbuatan ini. Dan juga orang-orang munafik yang ada di negeri Indonesia ini, juga mereka berupaya untuk melegalkan perbuatan ini. Tentunya jamaah sekalian, perbuatan homoseksual atau lesbian adalah termasuk dosa yang paling besar. Perbuatan keji di atas kekejian yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan dalam Al-Qur'an. Demikian pula Nabi SAW banyak dalam hadis-hadisnya memberikan peringatan akan bahaya homoseksual. Di antaranya dalil yang menjelaskan tentang larangan melakukan tindakan ini, yaitu tersebut dalam surat Al-Ankabut ayat 29. Allah berfirman, "Waluton idh qala liqaumihi innakum latatuna al-fahishah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin a innakum latatuna rijal wa taqtauna as-sabil wa ta'tuna fi nadikumul munkar." Dan ingatlah ketika Nabi Lut berkata kepada kaumnya, "Sungguh kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kalian. Apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun, dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuan kalian?" Ini surat Al-Ankabut, ayat berapa tadi? Ayat 28. Ayat yang sangat tegas, yang menjelaskan kepada kita tentang kejinya perbuatan homoseksual atau lesbian. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan, wa qala al-Walid bin Abdul Malik al-Khalifatul Umawi bani Jami' Dimaski, laula anna Allah azza wa jalla qassa alaina khabara Lut ma dhanantu anna zakaran ya'lu zakaran. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, berkata salah satu khalifah Bani Umayyah, yaitu Al-Walid bin Abdul Malik, seorang khalifah yang telah membangun Masjid Jami Damaskus, dia mengatakan, seandainya Allah tidak mengisahkan kepada kita kabar
tentang kaumnya Nabi Lut, aku tidak pernah membayangkan ada laki-laki yang mendatangi laki-laki. Makanya para ulama sepakat bahwa kejahatan homoseksual ini termasuk dosa besar. Al-Imam Az-Zahabi menjadikan dosa ini yang menjadi dosa besar yang ke-17. Apa kata beliau? Qad qassallahu alaina qissata qaumil Lut fi ghairi ma maudi'in min kitabil aziz wa annahu ahlakahum bi fi'lihim al-khabis wa ajma'al muslimuna min ahlil milal anna talawuta minal kabair. Al-Imam Az-Zahabi mengatakan, sungguh Allah telah mengisahkan kepada kita tentang kisahnya kaum Nabi Lut di banyak tempat di dalam Al-Quran. Dan bahwasanya Allah telah membinasakan mereka karena perbuatan mereka yang keji. Dan para ulama sepakat dari banyak kelompok anna talawuta minal kabair, bahwasanya tindakan ini yaitu homoseksual termasuk dosa apa? Dosa besar. Ya. Bahkan jamaah sekalian, perbuatan ini homoseksual dan juga lesbian itu lebih keji daripada zina. Dan juga nanti kita akan sebutkan hukumannya di dunia itu lebih berat daripada hukuman zina. Kalau hukuman zina diapain? Dirajam. Kalau tindakan homoseksual nanti kita akan bahas, ya, dirajam tidak membedakan antara yang muhsan atau ghair muhsan. Nah, jadi tindakan ini jamaah sekalian, tadi saya katakan lebih keji daripada perbuatan zina. Ya, Al-Imam Zahabi mengatakan wal liwatu abhash minaz zina wa akbah. Al-liwat, perbuatan ini yaitu hubungan sesama jenis, ya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, merupakan perbuatan yang paling keji dan lebih keji, lebih buruk daripada zina. Kenapa alasannya? Yang pertama jamaah sekalian, kalau kita lihat dalam surat tadi, yaitu surat Al-Ankabut ayat 28, bahwa Allah mengatakan, ya, homoseksual itu dengan al-fahishah. Coba kalau perhatikan, waluton idh qala liqaumihi innakum lata'tunal fahishah. Tatkala Lut mengatakan kepada kaumnya, sungguh kalian benar-benar telah mengerjakan perbuatan yang amat keji. Ya, al-fahishah di situ pakai apa? Pakai alif lam. Jika ada sebuah kalimat isim menggunakan alif lam, maka disebut namanya isim apa? Pernah belajar bahasa Arab? Isim ma'rifat. Nah, ya, kita akan tinjau homoseksual itu lebih keji daripada zina dari sisi bahasa. Ya, jadi Allah menyebutkan homoseksual itu dikatakan perbuatan yang keji dan menggunakan alif lam. Beda dengan zina. Allah mengatakan wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina, karena zina itu termasuk perbuatan keji. Pakai alif lam atau tidak? Tidak. Ya. Jadi pas homoseksual pakai alif lam, al-fahisyah. Kalau perbuatan zina itu enggak pakai alif lam, fahisyah. Apa bedanya jamaah sekalian? Bedanya zina dikatakan fahisyah tidak menggunakan isim ma'rifat tapi menggunakan isim nakirah, menunjukkan kepada kita zina merupakan salah satu perbuatan keji dari banyaknya perbuatan keji yang lain. Jadi perbuatan keji banyak. Mencuri,
ya kan, merampok. Jadi itu perbuatan-perbuatan keji. Dan di antara perbuatan keji yaitu apa? Berzina. Jadi perzinahan itu salah satu perbuatan keji. Beda kalau menggunakan alif lam, al-fahisyah. Homoseksual dikatakan al-fahisyah menggunakan alif lam ma'rifat. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa homoseksual itu mencakup kekejian dari seluruh kekejian yang lain. Jadi induknya apa? Induknya perbuatan keji, yaitu apa? Homoseksual. Berarti lebih parah mana ini? Lebih parah zina atau lebih parah homoseksual? Jelas, lebih parah homoseksual. Ibarat kita, misalnya ada pengedar narkoba. Ya, hanya ngedarin dia. Tetapi kalau udah bandarnya, maka ini lebih parah. Ya. Inilah jamaah sekalian. Kenapa homoseksual itu dikatakan lebih keji daripada zina? Karena ya, homoseksual merupakan sumber dari kekejian-kekejian yang lainnya. Kemudian juga yang kedua, di antara alasan ya, homoseksual itu lebih keji daripada zina. Berzina itu hubungan laki-laki dan perempuan ya yang tidak diikat dengan pernikahan, ada cara yang membuatnya halal. Yang tadinya tidak boleh menjadi boleh. Itu dengan cara apa? Dengan cara menikah. Ya. Seorang laki-laki dan perempuan yang asalnya itu haram menjadi halal dengan diikat pernikahan. Pernikahan yang hanya dilakukan sebentar. Ya. Orang akad nikah ada nggak 1 jam jamaah? Nggak ada. 1 menit? Nggak ada. Cuma ngomong doang, ya aku nikahkan dan aku terima nikahnya. Nggak ada 1 menit gitu kan. Ya lama itu acara walimahannya. Ya. Artinya dengan ucapan seperti ini, seorang wali mengatakan aku nikahkan putriku kepadamu dengan mahar sekian dan sekian. Kemudian pihak laki-laki mengatakan aku terima nikahnya dengan mahar sekian. Sah. Maka hubungan yang tadinya haram menjadi halal. Hubungan yang tadinya perbuatan dosa menjadi apa? Ibadah. Jadi ibadah jamaah sekalian. Ya, hubungan badan setelah terjadi pernikahan, akhirnya itu menjadi suatu ibadah yang mulia. Apa kata Rasulullah SAW? Mengatakan di hadapan para sahabatnya, wa fi kulli bid'i ahadikum shadaqah. Dan setiap hubungan antara suami istri itu adalah sedekah. Jadi bernilai sedekah jamaah sekalian. Nah ini zina. Bisa menjadi halal dengan pernikahan. Homoseksual. Hubungan sesama jenis. Laki-laki dengan laki-laki ataupun perempuan dengan perempuan. Sehingga seorang melampiaskan syahwatnya. Mengeluarkan air mani dengan cara seperti itu. Apakah ada cara untuk menghalalkan perbuatan itu? Ada nggak jamaah sekalian? Tidak ada. Ya. Kalau dia menghalalkan dengan cara menikahinya, artinya nikah sesama jenis, berarti dia telah jatuh kepada 2 dosa besar jamaah sekalian. Ya. Seorang ini cinta sesama jenis. Kemudian dia mengambil cara bagaimana agar diperbolehkan. Agar disahkan di suatu negara. Akhirnya dia menikah. Terjadilah pernikahan sama jenis. Maka dia telah melakukan 2 dosa besar. Apa yang pertama? Yaitu dia menghalalkan perbuatan homoseksual. Dan menghalalkan perbuatan ini sama saja menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, ini menyebabkan apa? Kekufuran. Kafir jamaah sekalian. Ya. Allah menyebutkan dalam surat An-Nahl, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib, hadza halalun wa hadza haram. Janganlah kalian mengatakan dari lisan-lisan kalian yang penuh dengan kedustaan, ini halal, ini haram. Ya, jadi sama saja. Jadi orang-orang yang melakukan pernikahan sama jenis, ya, baik itu yang hadir, ya,
atau saksinya, walinya, bahkan yang menyediakan tempatnya, dosa semua jemaah. Kalau kita dapat undangan, ya, disuruh menghadiri apa? Undangan. Loh, kaget kita. Ternyata pernikahannya laki-laki sama laki-laki. Boleh kita menghadirinya? Tidak boleh. Bahkan wajib bagi kita untuk mengingkarinya. Ya. Wajib bagi orang yang memiliki keimanan dalam hatinya, jika dia mendapati hal-hal seperti ini, ya, wajib untuk menghilangkan kemungkaran tersebut. Karena menghilangkan kemungkaran ini bagian daripada agama Islam. Allah Subhanahu wa taala membinasakan orang-orang Yahud, Bani Israel, karena mereka mendiamkan kemungkaran. Menghilangkan kemungkaran bisa dengan tangan, bisa pula dengan lisan. Dan bahasa lisan itu enggak harus diucapkan. Bisa juga dengan bahasa-bahasa tulisan. Dia menyebarkan tulisan-tulisan yang menjelaskan tentang kejinya perbuatan ini. Atau dengan hati minimalnya, dia marah dengan kejadian tersebut. Ya. Jadi ini jamaah sekalian, dia telah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, dia melakukan perbuatan itu. Setelah terjadi pernikahan itu, kemudian dia melakukan hubungan badan. Jelas, dia termasuk ke dalam ya ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengecam tindakan tersebut. Nah ini yang pertama, jadi bahaya homoseksual ini lebih keji daripada zina. Ya. Dan juga kenapa homoseksual ini merupakan dosa besar dan kekejian di atas kekejian? Karena ya homoseksual ini menyelisihi fitrah dan tabiat yang Allah tetapkan kepada seluruh makhluk hidup. Jadi bukan hanya menyelisih fitrah manusia, tapi menyelisih fitrah makhluk hidup. Menyelisih fitrah tumbuhan. Kadang ada sebagian pohon agar dia berbuah diapain? Dikawinkan. Ya. Tentu dikawinkan dengan lawan jenis gitu kan. Demikian pula homoseksual menyelisih fitrah hewan. Menyelisih fitrah binatang. Pernah nggak antum melihat ada binatang jantan dengan jantan hubungan begitu? Enggak ada. Yang namanya ayam jago, ya, pengennya sama ayam apa? Betina. Enggak ada. Seumur hidup mungkin kita enggak pernah lihat gitu ya. Antara ayam jago sama ayam jago kejar-kejaran. Mungkin kejar-kejaran berantem gitu. Ya, tidak ada jamaah sekalian. Jadi menyelisih fitrah tumbuhan dan juga menyelisih fitrah binatang. Karena itulah orang yang melakukan tindakan ini, ya, maka dia lebih buruk, lebih jelek daripada apa? Daripada binatang. Ya. Dan juga yang ketiga, menyelisihi fitrah manusia. Ya. Fitrah dan tabiat ia Allah tetapkan bagi manusia, di mana manusia itu mencintai lawan jenisnya. Orang normal, kalau ada laki-laki senang sama perempuan, normal jamaah sekalian. Perempuan senang sama laki-laki, wajar. Karena ini fitrah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Jadi dijadikan indah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghiasi, ya, dijadikan indah pada pandangan manusia terhadap wanita. Jadi laki-laki ketika melihat wanita timbul rasa senang, timbul rasa cinta. Ini fitrah jamaah sekalian. Atau sebaliknya, wanita senang melihat ketampanan laki-laki, fitrah. Ya. Makanya kalau sebaliknya ada laki-laki senang sama laki-laki, berarti nggak normal nih orang. Dan ketidaknormalan di sini jamaah sekalian, ini bukan apa ya? Bukan suatu kudrat. Karena ada orang yang mengatakan bahwa ya, orang yang cinta sama jenis ini sudah
kudrat tabiat. Artinya dia nggak ada usaha untuk apa? Untuk menghindarinya. Justru ini adalah penyakit, gangguan batin yang harus dihilangkan dengan cara apapun. Jangan dia pasrah dengan penyakit tersebut. Memang kita yakini ada orang yang memiliki fitrah seperti ini. Kalau ngelihat perempuan itu nggak ada nafsu sama sekali. Biasa aja, kayak ngelihat tembok begitu. Ya, tapi kalau ngelihat laki-laki yang ganteng, jenggotan gitu kan, ada rasa yang mencintainya. Jijik nggak antum? Kita mungkin merasa jijik gitu ya. Tapi ada sebagian orang begitu, justru senang. Ya. Nah, ini bukan fitrah aja mas, kan kalau seperti ini karena menyelisih fitrah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memfitrahkan keburukan. Kalau ada orang punya penyakit seperti ini, nggak senang dengan perempuan atau sebaliknya perempuan nggak senang ketika melihat laki-laki, ini udah betul-betul bahaya. Dia harus keras tenaga berusaha untuk mengembalikan fitrahnya itu. Nanti mungkin kita akan sebutkan bagaimana solusi agar kembali kepada fitrah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini jamaah sekalian, kita harus sadari bahwasanya fitrah ya Allah tetapkan di mana laki-laki itu cinta kepada perempuan. Namun tentu juga jamaah sekalian, ya, cinta yang hakiki, bukan cinta ya hanya main-main. Pelampiasan syahwat yang dibenarkan atas nama cinta itu dibenarkan dengan adanya apa? Pernikahan. Ya. Makanya bagi orang yang sudah mampu untuk menikah, segera untuk menikah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa", ya, masna wa sulasa wa ruba. Ya, nikahilah oleh kalian seorang wanita, 2, 3 atau 4. Dan juga Rasulullah mengatakan, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaz, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, fa in lam tastati fa alaihi bisyam." Wahai para pemuda, jika kalian sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih ya menundukkan pandangan dan juga lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu menikah, maka hendaklah dia apa? Berpuasa. Jadi dalil-dalil ini menjelaskan kepada kita bahwa hakikat ya cinta yang sejati jamaah sekalian itu cinta yang diikat dengan apa? Pernikahan. Selain itu ya, maka pelampiasan syahwat yang tidak dibenarkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, di antara tanda-tanda orang yang beriman adalah walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin wa man ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Ya. Dan di antara tanda-tanda orang yang beriman yaitu mereka yang mampu menjaga kemaluannya kecuali kepada istrinya atau kepada budak-budak wanitanya. Barang siapa yang mencari jalan selain itu, maka dia termasuk orang-orang yang melampaui batas. Ayat ini memberikan banyak faedah jamaah sekalian. Yang pertama, di antara dampak buruk ataupun bahaya homoseksual yaitu ya menyalahi perangainya orang-orang yang beriman. Jadi bukan termasuk sifat-sifat orang yang beriman, yaitu yang melakukan perbuatan kaumnya Nabi Lut. Ya. Kemudian juga yang kedua, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa pelampiasan syahwat yang dibenarkan di dalam Islam hanya ada 2. Ya. Yaitu kepada istri atau kepada siapa? Budak wanita. Budak masih ada nggak sekarang? Udah nggak ada. Pembantu budak? Bukan. Ya, hanya kepada istri jamaah sekalian. Jadi hanya ini yang dibenarkan. Karena itulah orang yang melampiaskan syahwatnya selain dari jalur ini, selain kepada istrinya, selain kepada suaminya, faulaika humul adun. Berarti dia termasuk orang-orang yang telah melampaui batas.
Apa di antara bentuk-bentuk melampaui batas dalam melampiaskan syahwat? Ya ini, zina, pacaran, homoseksual, onani, masturbasi, dan yang lainnya. Gak boleh seorang onani untuk melampiaskan syahwatnya, haram jamaah sekalian. Terus gimana kalau syahwatnya menggebu-gebu? Solusinya apa? Menikah. Ya. Kalau sudah menikah tapi masih menggebu-gebu terus gimana jamaah? Tambah lagi. Ya. Masih memuncak juga syahwatnya. Nambah lagi. Kalau sudah sampai 4 kali menikah tapi masih memuncak terus syahwatnya, berarti hatinya yang perlu dipertanyakan. Ya. Demikian pula seorang yang ya terutama remaja usia-usia 17, 18, 20 tahun, di bawah 30 tahun, ingin sekali menikah tapi belum punya kerjaan. Ya. Atau mungkin enggak punya apa-apa. Maka kalau dia tidak sanggup menikah, ya, kalau dia takut miskin, Allah memberikan kabar gembira. Apa kata Allah? Iyakunu fuqara yughnihumullah. Jika kalian dengan menikah takut miskin, Allah akan memberikan kecukupan. Tapi kalau dia betul-betul tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa. Karena puasa itu merupakan tameng jamaah sekalian. Untuk meredam syahwat. Ya. Untuk meredam keinginan-keinginan yang hanya dibenarkan dengan pernikahan. Kalau dengan puasa juga masih begitu jamaah sekalian. Berarti dia tidak menjaga pandangannya. Ya. Karena seorang di dalam hatinya itu ada rasa keinginan untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu, biasanya itu timbul dari mata. Kalau dia tidak menjaga matanya, ya, buka media sosial, melihat video-video porno, ya, maka ini salah satu hal yang memunculkan syahwat. Ya. Maka ini harus dijaga jamaah sekalian. Jadi dalam hal ini bolehnya seorang melampiaskan syahwatnya hanya diperbolehkan dengan apa? Dengan menikah. Tentu pernikahan yang syar'i. Ya. Pernikahan yang syar'i itu adalah pernikahan yang dibenarkan menurut syariat Islam. Makanya kalau kita membahas dalam kitab fikih, itu ada bab ya pernikahan yang dilarang. Apa diantaranya? Yaitu nikah syigor. Apa nikah syigor? Seperti ucapan seseorang mengatakan, ya kata Nabi, wasyigoru ayyakula rajulu lirajul zawizni ibnatak wa uzawijuka ibnati. Nikahkan aku dengan putrimu, maka akan aku nikahkan kamu dengan putriku. Ya, ini disebut namanya nikah apa? Syigor. Ini enggak boleh. Ya, enggak boleh. Barter gitu ya. Kecuali kalau itu terjadi dengan sendirinya. Tapi kalau ada ucapan-ucapan seperti ini, enggak boleh. Atau dia mengatakan, ya, nikahkan aku dengan adikmu yang perempuan. Ntar juga saya akan nikahkan dengan adikku yang perempuan. Nikah syigor. Dan juga di antara pernikahan yang batil, ada disebut dengan nikah tahlil. Apa? Nikah tahlil. Apa itu nikah tahlil jamaah sekalian? Menikahnya seorang laki-laki, ya, kepada seorang istri yang sudah dicerai 3 kali oleh suaminya yang pertama. Namun pernikahannya itu dengan tujuan untuk diceraikan lagi, agar suami yang pertama itu bisa kembali lagi kepada dia. Ini disebut namanya nikah tahlil. Hilah. Jadi bagaimana suami yang pertama ini bisa kembali, akhirnya dia suruh temannya, lu nikahin tuh teman gua, istri gua gitu kan. Kemudian tadi nikah diceraikan. Dengan tujuannya agar dia bisa menikahinya lagi atau bisa rujuk kembali. Ini disebut namanya nikah tahlil. Dan juga di antara bentuk pernikahan yang mamnu, apa yang disebut dengan nikah mut'ah, yaitu nikah kontrak. Ya, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Yang ini biasa dilakukan oleh kelompok sesat, yaitu siapa? Syiah Ar-Rafidah. Memang dulu pernah dibolehkan nikah mut'ah jamaah sekalian. Tatkala Nabi memasuki kota Mekah dalam peristiwa Fatu Mekah, Nabi pernah memerintahkan, tapi setelah itu Nabi melarangnya.
Adanya larangan setelah perintah, maka ini menunjukkan suatu perbuatan yang haram. Atau juga pernikahan yang masih di masa iddah. Wanita yang telah ditinggal mati oleh suaminya atau diceraikan oleh suaminya. Wanita itu nggak boleh menikah lagi sampai dia menunggu berapa bulan? 3 atau sampai 4 bulan. Maka barang siapa yang menikahi wanita masih iddahnya itu masih seminggu 2 minggu, maka ini pernikahan yang batil. Demikian pula di antara nikah yang batil itu menikahi wanita-wanita yang kafir. Ya, non-muslim menikahi wanita yang beragama Buddha, Hindu, dan yang lainnya. Dan juga di antara pernikahan yang batil itu menikahi wanita yang itu adalah mahramnya, adiknya, bibinya, atau yang lainnya. Ya, jadi kembali kepada pembahasan kita jamaah sekalian. Bahwa ya homoseksual itu dikatakan perbuatan keji karena dia menyalahi fitrah dan tabiat yang Allah tetapkan kepada makhluk hidup. Dan homoseksual, di antara kekejian, bahaya homoseksual, ini mendatangkan azab yang pedih. Ya, bukan hanya di neraka, tapi di mana? Di dunia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah yang patut untuk kita jadikan ibrah. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran, selain menyebutkan tentang akidah, hukum-hukum, dan juga tentang kisah. Kenapa pentingnya kita juga mempelajari kisah-kisah? Dan ini merupakan salah satu metode dakwah Rasulullah SAW dalam berdakwah tidak hanya menyebutkan tentang perintah, larangan, ini halal, ini haram, bukan hanya itu. Tapi di antara metode yang beliau sampaikan juga yaitu tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu. Tujuannya apa? Agar kita jadikan sebagai ibrah. Ya. Kenapa mereka dibinasakan? Pasti ada sebabnya. Sehingga dengan sebab itu kita tidak boleh melakukannya. Ya. Artinya seseorang mengulang sejarah, membacakan kisah-kisah tentang umat-umat terdahulu, ini bukan suatu hal yang sifatnya tidak ada manfaatnya. Bukan hal yang basi, tapi perlu bagi kita mengingatkan. Ya, karena tidaklah seseorang itu diazab, disiksa, mendapatkan hukuman kecuali disebabkan karena perbuatan buruk yang dia lakukan. Di antara kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dari sekian banyaknya kaum-kaum yang dibinasakan. Karena di antara kaum yang dibinasakan itu ada kaum Ad, kaum Samud, kaum Madian, kaumnya Nabi Musa, dan yang lainnya. Di antara dari sekian banyaknya manusia yang dibinasakan yaitu kaumnya Nabi Lut. Kenapa mereka dibinasakan? Ya ini karena mereka melakukan tindakan yang tidak senonoh. Tindakan yang keji yaitu melakukan hubungan seksual. Ya, homoseksual. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang bencana dahsyat, malapetaka yang luar biasa. Apa kata Allah? Faj'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Itu surat Al-Hijr ayat 74. Maka kami jadikan permukaan bumi yang di atas itu berubah menjadi di bawah. Jadi yang di bawah menjadi di atas dan di atas menjadi di bawah. Setelah itu wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Dan kami hujani mereka dengan batu yang keras, dengan tanah yang keras. Dahsyat jamaah sekalian. Yang pertama, bumi itu dibalikkan. Permukaan tanah itu dibalikkan. Kemudian yang kedua, mereka diapain? Dihujani batu. Ya, ini siksaan yang pedih. Dan apa yang mereka alami ini bukan bencana alam biasa. Inilah orang-orang yang berusaha untuk melegalkan homoseksual. Mereka katakan apa yang Allah sebutkan tentang Lut itu sebuah bencana biasa. Seperti kita, tsunami, ya, gempa bumi dan yang lainnya. Tentu ini adalah ucapan yang batil.
Bahkan mereka mengatakan, kalau memang homoseksual itu mendatangkan azab, mana? Sampai sekarang tuh Amerika yang sudah melegalkan homoseksual. Belanda yang sudah melegalkan homoseksual. Biasa-biasa aja. Enggak ada turun azab. Gimana jamaah sekalian jawabnya? Ya, tentu kita katakan bahwa azab yang namanya azab itu enggak harus berupa gempa bumi, enggak harus berupa dihujannya batu. Ketika mereka tidak ada rasa kepuasan dengan istrinya. Ya, lihatlah orang-orang kafir jamaah sekalian. Ketika mereka enggak puas melalui depan, melalui belakang. Enggak puas lagi, mereka berhubungan dengan laki-laki. Enggak puas lagi, kadang-kadang dengan binatang. Ya karena ini, ketika dia enggak ada rasa puas dengan istrinya, tidak ada rasa tertarik dengan istrinya, maka ini salah satu bagian daripada apa? Azab. Ya, bingung dia mau melampiaskan kemana lagi. Dengan istrinya enggak puas. Dengan cara apapun dia enggak puas. Akhirnya ngebatin itu. Ya inilah disebut namanya gangguan jiwa. Ini salah satu bencana jamaah. Ini salah satu siksaan. Ya, bentuk azab ya Allah timpakan kepada diri-diri mereka. Kemudian juga kita katakan, ketika mereka mengatakan, mana? Enggak turun azab kok. Ya. Maka kita jawab, belum. Artinya belum, Allah belum mendatangkan azab. Karena apa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut itu sifatnya mayoritas. Kita juga, kalau tindakan ini, yaitu homoseksual udah dilegalkan. Kemudian menjadi mayoritas. Ya, artinya sudah disahkan undang-undang seperti ini. Bahkan mungkin pejabat-pejabat yang masih banyak melakukan hal itu, artinya sudah merebak, merajalela, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala timpakan azab kepada mereka. Karena tentang peristiwa yang dialami kaumnya Nabi Lut itu sudah betul-betul merebak jamaah sekalian. Sehingga ya, setiap tamu yang datang, kalau dia ada laki-laki yang ganteng itu menjadi rebutan. Karena dikisahkan dalam Al-Quran, tatkala itu malaikat menjelma menjadi manusia. Dia awalnya datang ke rumah Nabi Ibrahim. Ya, ini kemuliaan Nabi Ibrahim jamaah sekalian. Didatangi oleh siapa? Para malaikat. Ya. Ketika disuguhkan makanan, disembelihkan sapi atau kambing gitu kan. Mereka enggak mau makan. Akhirnya Nabi Ibrahim pun khawatir. Faujasa minhum khifah. Nabi Ibrahim merasa khawatir. Ini siapa kok disuguhin makan enggak mau makan gitu kan. Akhirnya mereka ini berterus terang. Kalau mereka itu adalah malaikat yang diutus untuk mendatangi kaumnya Nabi Lut. Setelah mendatangi Nabi Ibrahim, malaikat-malaikat ini mendatangi kaumnya Nabi Lut. Apa yang terjadi? Istrinya Nabi Lut, bahkan orang-orang terdekat dengan Nabi Lut meminta agar tamu-tamu itu diserahkan kepada mereka. Ya, untuk dijadikan sebagai kenikmatan, digauli. Tapi ternyata datang itu siapa? Malaikat. Dan saat itulah Allah Subhanahu wa taala menugaskan malaikat itu untuk menurunkan azab yang pedih. Ya. Jadi ini diantara bahaya homoseksual yaitu mendatangkan azab yang pedih. Ya. Dan juga diantara bahaya ya homoseksual jamaah sekalian, ini mendatangkan laknat. Apa kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih? Ya, la'anallahu man amila amala qaumil Lut. Allah Subhanahu wa taala melaknat ya terhadap orang yang melakukan amalan kaumnya Nabi Lut. Nah, jamaah sekalian. Kemudian setelah kita membahas tentang bahaya dan kejinya perbuatan ini, yaitu perbuatan homoseksual. Jadi saya simpulkan dari apa yang tadi saya jelaskan, bahwa homoseksual itu lebih keji daripada apa? Zina. Homoseksual itu menyalahi fitrah, tabiat yang Allah tetapkan kepada makhluk hidup. Menyelisih fitrah tumbuhan, hewan, dan juga fitrah siapa? Manusia. Kemudian homoseksual juga diantara bahayanya itu apa? Sebab mendatangkan apa? Mendatangkan azab. Ya.
Kemudian juga di antara bahaya homoseksual yaitu ya mendatangkan laknat. Kemudian apa hukuman yang pantas bagi mereka jamaah sekalian? Ternyata di dalam Islam telah diatur undang-undang tentang hukuman bagi mereka yang melakukan perbuatan seperti ini. Ya. Ulama sepakat bahwa orang yang melakukan tindakan homoseksual dia harus diapain? Dibunuh, dihilangkan nyawanya. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya? Uqtulul fa'ila wal maf'ula bih. Bunuhlah orang yang melakukan tindakan tersebut, fa'ilnya. Ya, pelakunya atau yang didatanginya. Jika itu dilakukan suka sama suka, laki-laki dengan laki-laki suka sama suka, kemudian melakukan hubungan badan, ya, maka kedua-duanya diapain? Harus dibunuh. Dan tentu yang menegakkan tindakan ini yaitu pemerintah. Tidak bisa kita main hakim sendiri. Iya. Dan para ulama berselisih pendapat tentang bagaimana cara membunuhnya. Nah, ini saya nukil ada beberapa pendapat. Di antaranya ya, seperti yang dikatakan oleh Imam Tirmidzi bahwa pelaku homoseksual yaitu dirajam. Dirajam secara mutlak. Sebagaimana pelaku zina. Tidak membedakan apakah pelakunya itu sudah menikah, ini disebut namanya muhsan, atau pelakunya itu belum menikah. Maka dirajam. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Tirmidzi, wahtalafa ahlul ilmi fi haddil luti, fara'a ba'dhum anna alaihi rajma, ahsan aw lam yuhsin. Para ulama berbeda pendapat dalam had pelaku homoseksual. Sebagian mereka berpendapat dirajam, baik yang pernah menikah maupun yang belum pernah menikah. Wa hadza qaulul Malik, dan ini pendapat Imam Malik, wa Syafi'i, wa Ahmad wa Ishaq. Wa qala ba'du ahli ilmi min fuqaha tabi'in minhum Al-Hasan Al-Basri wa Ibrahim An-Nakhai wa Atha bin Abi Rabah wa ghairuhum qalu haddul luti hadduz zani. Jadi pelaku homoseksual yaitu dirajam. Jadi cara membunuhnya itu dirajam. Dirajam artinya dia ditaruh di tengah lapangan, ya, disaksikan oleh banyak orang, kemudian ditimpain pakai batu sampai mati. Itu disebut namanya rajam. Kenapa kok mereka harus dirajam jamaah sekalian? Karena yang namanya zina, homoseksual, yang merasakan kenikmatan itu bukan hanya sekedar kemaluan aja. Ya, tapi ketika orang melakukan tindakan seperti itu semuanya pun merasakan nikmat. Hatinya, badannya, tangannya merasakan kenikmatan sehingga dia harus dirajam. Jadi harus ya ditimpa dengan batu yang mengenai seluruh anggota tubuhnya. Nah, ini pendapat yang pertama, dirajam. Pendapat yang kedua, cara membunuhnya itu dengan cara dibakar dengan api. Loh, bukankah Allah melarang cara pembunuhan dengan dibakar jamaah sekalian? Hewan aja, ya seorang gak boleh membunuh hewan itu dengan cara dibakar. Ya, misalnya ya motong ayam dengan cara dibakar. Pokoknya tidak boleh memusnahkan hewan yang baik yang boleh dibunuh maupun yang tidak boleh dibunuh itu dengan cara dibakar. Ya, ada hadis secara khusus. Adapun bagaimana dengan matiin nyamuk pakai apa itu? Raket nyamuk boleh nggak jemaah? Hah? Boleh. Ya, karena listrik itu bukan api. Jadi maksud dibakar di sini dibakar dengan api. Nah, ini saya pernah mendapatkan fatwa seperti itu. Jadi boleh nggak apa-apa. Ya, diriwayatkan oleh Khalid bin Walid bahwa ada di pinggiran kota Arab seorang laki-laki yang dinikahi sebagaimana dinikahinya seorang perempuan. Jadi ternyata di zaman sahabat sudah pernah terjadi walimahan pernikahan bukan laki-laki dengan perempuan, tapi walimahan laki-laki dengan laki-laki. Maka
ya, Khalid bin Walid menulis surat kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Abu Bakar lalu bermusyawarah dengan para sahabatnya. Dan orang yang paling keras pendapatnya adalah yaitu Ali bin Abi Thalib. Dia berkata, tidaklah melakukan perbuatan ini kecuali hanya satu umat. Dan kalian telah mengetahui apa yang telah Allah lakukan kepada mereka. Aku berpendapat agar dia dibakar dengan api. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengirim surat kepada Khalid bin Walid. Apa isi suratnya? Disuruh untuk membakar orang itu. Ya, ini pelakunya dibakar jamaah sekalian. Ini suka sama suka. Ya, artinya bagi yang yang didatangi ataupun yang mendatanginya. Kemudian pendapat yang ketiga yaitu gimana caranya? Dijatuhkan dari tempat yang tinggi. Jadi pendapatnya Abdullah bin Abbas. Dia berkata, dipertontonkan dari bangunan yang paling tinggi. Mungkin kayak kita di Jakarta itu bangunan paling tinggi di mana? Di Monas gitu kan. Ditaruh di tempat yang paling tinggi, kemudian dijorogin, dilemparin. Dijatuhin, setelah jatuh kemudian dilemparkan dengan batu. Ya, agar ya hukumannya itu sama seperti yang dialami oleh kaumnya Nabi Lut, yaitu dilempari batu setelah dibalikkan tanah. Ya, ada lagi yang mengatakan pendapat yang keempat yaitu dihukum dengan takzir, bukan had. Haddatsana Waqi' an Sufyan an Mansur an Ibrahim an Sufyan an Syaibani anil hukmi fil luti yadrobu dunal had. Telah menceritakan kepada kami Waqi' bin Sufyan al-Mansur dari Ibrahim an-Nakhai dari Sufyan an Syaibani bahwa pelaku homoseksual itu dipukul yang bukan termasuk hukuman had. Jadi hanya dipukul. Nah, dari sekian banyaknya pendapat para ulama, ya, yang paling rajih wallahu a'lam yaitu pendapat yang pertama, yaitu diapain? Dirajam. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan perbuatan kaum Lut dengan al-fahisyah, yaitu dengan alif lam ma'rifah. Artinya perbuatan homoseksual adalah di antara perbuatan penyimpangan yang paling keji, itu hampir sama dengan zina. Seperti halnya Allah Subhanahu wa taala mengazab kaumnya Nabi Lut dengan lemparan batu, demikian pula orang yang melakukan hubungan seperti itu, ya, maka dia pula dilempar dengan batu. Tapi tidak membedakan antara yang muhsan maupun yang tidak muhsan. Artinya orang yang belum menikah melakukan hubungan seperti itu, ya, maka sama saja itu dirajam. Nah, ini kalau suka masuk aja mas kalian. Lalu bagaimana dengan orang yang memperkosa? Ya. Jadi artinya laki-laki itu nggak mau tapi dibawa ke suatu tempat kemudian diperkosa. Seperti halnya seorang memperkosa wanita. Nah, ini terkadang terjadi jamaah sekalian. Ya. Ketika saya di Saudi itu mendengar ada orang yang melakukan tindakan seperti ini. Ya. Yaitu dia menyodomi anak kecil. Karena memang anak kecil orang Arab itu memiliki istilah sendiri, itu amrod. Apa itu amrod? Ya, wajahnya masih kelihatan seperti wanita begitu kan. Belum punya jenggot, ya. Makanya biasanya orang-orang yang tidak memiliki keimanan ada rasa senang dengannya. Ya. Dan para ulama mengatakan jika orang itu memperkosa, sifatnya dia bukan suka sama suka, maka yang memperkosa itu sama dibunuh dengan cara yang lebih dahsyat lagi. Yaitu ditusuk dari duburnya dengan besi yang panas, kemudian tembus kemana itu? Ke mulutnya. Ini hukuman bagi yang memperkosa laki-laki. Inilah jamaah sekalian. Ya. Jika memang perbuatan ini memiliki ancaman yang sangat dahsyat di dunia maupun di akhirat, maka ini menunjukkan perbuatan yang sangat keji. Iya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara penanggulangan, penyembuhan homoseksual? Kadang orang itu memiliki tabiat seperti ini jamaah sekalian. Terkadang mereka sulit untuk menghilangkan perasaan-perasaan seperti ini.
tentunya ya penanggulangan agar seseorang itu tidak memiliki penyakit seperti ini jamaah sekalian. Ya, ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Terutama kita sebagai orang tua. Karena terkadang awalnya itu orang itu enggak memiliki penyakit seperti ini. Tapi lama-kelamaan karena didikannya kurang benar, akhirnya ya dia terjatuh kepada perbuatan seperti ini. Maka yang pertama jamaah sekalian, hendaklah bagi orang tua khususnya itu memberikan pendidikan yang benar kepada anak-anaknya. Ya. Jangan sampai dia salah kaprah dalam memberikan pendidikan kepada anaknya. Ya, misalnya anaknya itu ada 3 atau ada 4, 3 perempuan ataupun 3 laki-laki, 1 perempuan. Maka sebagai orang tua itu harus betul-betul membedakan. Jangan biarkan anaknya yang laki-laki ini ya dia bergaul dengan kakaknya misalnya anak terakhir gitu kan. Dia membiarkan dengan kakaknya ya mainnya seperti perempuan. Ya, pakai rok-rokan gitu kan atau mungkin pakai bando, pakai lipstik gitu ya. Ini perbuatan-perbuatan seperti itu jangan dibiarkan jamaah sekalian. Karena ini bisa menjurus kepada perbuatan-perbuatan seperti itu. Sehingga dia tidak memiliki rasa hasrat dengan laki-laki ataupun yang lainnya. Nah, jadi yang pertama itu menanamkan akidah sahihah pada semua anggota masyarakat karena ia merupakan benteng yang aman dan pelindung dari kegelinciran dan penyelewengan. Artinya yang pertama, ya, orang yang mengidap penyakit seperti ini, maka hendaklah dia harus betul-betul mendalamkan akidahnya. Pelajari kembali ya syariat Islam tentang kejinya perbuatan tadi. Dia harus menyadari bahwa perbuatan-perbuatan itu menyelisih fitrah. Jangan sampai dia pasrah. Kemudian juga yang kedua, jaga pergaulan. Karena teman ini sangat memberikan pengaruh jamaah sekalian. Rasulullah SAW menyebutkan di dalam banyak hadis bahwa teman itu sangat memberikan pengaruh. Teman yang baik akan memberikan pengaruh baik. Teman yang buruk akan memberikan pengaruh yang apa? Pengaruh yang buruk. Ya, terutama di pesantren. Artinya jangan kita merasa aman ketika anak kita itu di pesantren. Kadang-kadang salah satu penyakit santri jamaah sekalian. Ya. Salah satu penyakit santri yang kadang merebak di pesantren itu ya ini. Suka sesama jenis. Ya. Jadi jangan dikira aman ketika antara gedung laki-laki dan perempuan itu dipisah. Ya memang kita artinya harus dipisah gitu kan. Gak mungkin satu gedung ada laki-laki perempuan, justru ini akan mendatangkan madarat yang lebih besar. Tapi ketika ya laki-laki dan perempuan juga dipisah, justru kita juga harus waspada. Ya, karena terkadang yang namanya manusia tadi memiliki fitrah untuk melampiaskan syahwatnya. Kalau tidak diarahkan dengan cara yang benar, maka dia akan ya melampiaskan syahwatnya itu dengan cara yang salah. Biasanya awalnya itu ya teman-temanan, ya adik kakaan, apa-apa bareng gitu kan, mandi bareng, piring bareng, ya pakaian gonta-ganti. Kemudian kalau liburan sering main, sering nginep gitu ya. Nah ini awalnya, ya makanya kita didik anak kita kalau berteman itu jangan sifatnya terlalu akrab. Boleh memiliki teman akrab tapi jangan kelewatan. Sehingga apa-apa saja berdua. Ya. Apa kata Nabi SAW, habibaka haunan ma asa ayyakuna ba'idaka yauman ma. Cintailah seseorang biasa saja. Karena bisa jadi orang tersebut akan menjadi apa? Menjadi musuhmu, termasuk orang yang kau paling benci. Dan juga bencilah orang biasa saja. Karena bisa jadi itu akan menjadi orang yang paling kau cintai. Ya. Jadi ini harus diingat jamaah sekalian. Jaga pergaulan anak-anak kita. Boleh berteman, tapi biasa saja. Kemudian, biasanya awal-awal
seseorang mengidap penyakit seperti ini, ada rasa kecemburuan. Ya, karena mungkin udah saling akrab gitu kan, kemana-mana berdua, belajar berdua, ya. Terus ketika temannya ini, ya, main sama teman yang lain, ada rasa kecemburuan, marah. Ini sudah benih-benih, ya, benih-benih sudah suka. Kalau sudah seperti ini, rasa cemburu, kalau dia tidak berusaha untuk menghilangkannya, maka bisa jadi udah bisa, ya, saling cinta, bisa sampai berhubungan badan. Nah ini jamaah sekalian, ya, kita juga harus mewaspadai, menjaga anak-anak kita yang mungkin anak di pesantren begitu kan, awasin. Ya kadang-kadang di kamar itu kita nggak tahu gitu kan bagaimana kehidupan mereka, pesan sama pengurusnya, ya, apalagi dalam masalah pengaturan kamar, jangan sampai itu tidur satu kamar udah kayak pepesan ikan gitu kan, bareng aja begitu. Ya ini nggak boleh jamaah sekalian, harus dipisah, harus satu ranjang, satu santri, satu ranjang, satu kasur, dan harus dipisah dengan lemari. Ya, jangan sampai satu ranjang ada 5 ranjang digabungin semuanya. Nah ini celah-celah, ya bisa menjurus kepada perbuatan homoseksual atau lesbian. Makanya saya pribadi, ya seperti yang di asrama gitu kan, asrama ya, itu kita melarang keras kalau ada santri yang kasurnya itu digabungin. Ini ya artinya membuka celah untuk perbuatan hal seperti itu. Nah, ya, jadi inilah jamaah sekalian, yang kita harus waspada dari pergaulan-pergaulan seperti itu dengan cara kita memperhatikan pendidikan mereka. Ya. Kemudian juga di antara ya kiat agar anak-anak kita tidak tidak terjatuh kepada perbuatan seperti itu jamaah sekalian, ya. Selain kita mengajarkan pendidikan yang baik di pesantren maupun di rumah, ya. Rasulullah SAW telah menjelaskan di dalam hadisnya, apa kata Nabi? Apabila anakmu berusia 7 tahun, maka kita disuruh apa? Menyuruh dia untuk sholat. Ya. Kemudian apabila dia sudah 10 tahun tapi tidak mau sholat, maka pukullah. Dan Nabi mengatakan, wafarriku baina ya fi madaji'ihim, artinya pisahkanlah tempat tidur mereka. Ya. Bagi orang tua yang memiliki 3 ataupun berapa anak begitu kan, ya itu jangan sampai ya tidur itu satu kasur. Jadi kalau dia sudah berusia 7 sampai 10 tahun itu harus diapain? Harus dipisah. Enggak apa-apa satu kamar, tapi harus dipisah tidurnya. Kalau bisa kasur tingkat atau mungkin di ranjang berapa gitu kan. Ya. Ini Nabi SAW memberikan pendidikan seperti itu. Kadang-kadang kita merasa aman, tapi ternyata kesudahannya ini membawa kepada keburukan. Nah, jamaah sekalian, jadi itu ya tentang bahaya homoseksual, ya, yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhi dari perbuatan seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ya homoseksual ini termasuk perbuatan yang sangat sangat keji, ya. Dan juga kita harus berperan aktif. Artinya ketika ada usaha-usaha orang-orang yang ingin melegalkan seperti ini, ya, kita harus berusaha untuk melarangnya, menggagalkannya. Karena memang, ya, walaupun mereka itu sifatnya sedikit, tapi mereka sangat vokal jamaah sekalian. Ya, dan apalagi undang-undang kita bukan di atas undang-undang Islam, sehingga sangat mudah untuk melegalkan, ya, undang-undang tentang disahkannya pernikahan sesama jenis. Coba lihat sekarang, ya, ada buku khusus yang dikarang oleh seorang doktor gitu kan, yang berjudul apa? Indahnya pernikahan sesama jenis. Naudzubillah. Nah ini doktor muslim, bahkan dikatakan cendekiawan muslim. Tentu orang-orang yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu ya bentuk ciri-ciri orang-orang munafik. Karena Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, tidaklah setiap kebenaran pasti itu ada kebatilan. Tidak ada di suatu tempat, di suatu negara yang itu mengingkari sebuah kemungkaran,
pasti di situ ada yang mendukungnya. Ya. Dan ini salah satu dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya Allah mengatakan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Ya, sesungguhnya orang-orang munafik mereka menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Ini maksud dengan menipu Allah, itulah ciri khas orang munafik, menampakkan keislaman tetapi dia menyembunyikan apa? Kekufuran. Ya. Lihat orang-orang munafik di zaman Nabi SAW. Mereka ikut sholat bersama Nabi. Mereka juga ikut berperang bersama Nabi. Ya. Mereka juga ikut safar bersama Nabi. Zahirnya Islam, tetapi hatinya itu di belakang. Dia mencela syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada mereka. Ya. Demikian pula orang-orang munafik di zaman sekarang, jamaah sekalian, itu banyak. Ya. Di antara tanda-tanda orang munafik di zaman sekarang, yaitu apabila mereka sudah berani menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, kemudian menafsirkan Al-Quran dengan akalnya, ya, dan juga berani menggugurkan ayat-ayat Al-Quran. Mereka yang misalnya, yaitu menggugurkan ayat-ayat tentang rajam, ayat-ayat potong tangan, ya, ayat-ayat tentang hukuman bagi yang melakukan zina dan yang lainnya, maka tentunya mereka adalah orang-orang munafik. Ya. Jadi semakin ada, setiap generasi itu pasti ada orang-orang yang seperti ini, jamaah sekalian. Maka kita harus waspadai. Jangan sampai anak-anak kita salah pergaulan. Terutama di tempat-tempat kuliah. Ya, tempat-tempat kuliah yang pergaulan bebas, nongkrong, ya kan? Ya. Ini harus kita tanamkan akidah yang benar, tanamkan tauhid yang benar. Ini sudah menjadi kewajiban kita. Lihat, ya, Luqman mengatakan kepada anaknya, yang pertama kali ditanamkan adalah apa? Tentang akidah. Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan engkau melakukan kesyirikan, karena kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Ya, jadi kalau akidahnya udah kuat, tauhidnya udah kuat, insya Allah dia akan aman. Karena dia tahu ini halal, ini haram. Bukti ketauhidan seseorang itu yaitu dengan mentaati apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Nah, jadi itu mungkin tentang dosa besar yang keberapa ini? Yang ke-17, ya. Barangkali di antara jamaah jika ada pertanyaan, ya, silakan disampaikan. Masih ada waktu beberapa menit lagi. Silakan yang mau bertanya. Iya, silakan Pak. Assalamualaikum. Maksudnya dia memang, artinya Bapak mengetahui itu dari mana gitu? Maksudnya Bapak menilai orang itu mengarah ke situ dari mana? Karena kan memang kadang-kadang di masyarakat ada seorang yang apa ya, gaya-gayanya itu seperti perempuan seperti laki-laki atau sebaliknya begitu kan? Ya. Kadang-kadang memang sudah apa ya? Gayanya doang. Ya seperti kalau ngomong gitu kan, menyerupai sikapnya wanita. Ya, kalau seperti ini, ya ini nanti ada pembahasan khusus karena kan kata-kata LGBT, ya artinya lesbian, gay, bioseksual, terus apa lagi? Transgender. Ya, yang kita bahas yaitu tentang homoseksual dan lesbian. Adapun masalah transgender, ya, seorang merubah kelaminnya atau dia bergaya seperti wanita, banci ataupun bencong begitu kan? Laki-laki siang jadi laki-laki, perempuan jadi malam jadi perempuan, ya. Kadang-kadang seperti itu, siangnya jadi tukang bubur, malamnya jadi bencong gitu kan? Ya artinya nanti ada pembahasan secara khusus yaitu tentang bergaya dengan lain jenis. Adapun
Ya, bagaimana sikap kita jika ada di masyarakat, ya, ada orang-orang yang mengarah seperti itu. Maka yang pertama, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr." Ini salah satu upaya, yaitu hendaklah kita memberikan nasihat agar dia merubah sikapnya seperti itu. Ya, karena tidak sesuai dengan fitrah yang Allah tentukan kepadanya. Kemudian kalau misalnya dengan nasihat sudah kita sudah kita lakukan, ya, maka yang kedua adalah kita menjauhinya. Menjauhinya jamaah sekalian. Karena kebanyakan apa kata orang, penyakit seperti ini itu menular. Ya. Orang yang menjadi korban, dia akan trauma segala macam, dan dia pun biasanya akan melakukannya. Ya. Nah, agar kita tidak tertular penyakit tersebut, ini penyakit masyarakat begitu kan, artinya kita harus menjauhinya. Loh, bukankah kita disuruh untuk mendekat, menjalin tali silaturahim, mempererat tali ukhuwah Islamiyah, ya. Ini sifatnya itu jika tidak membawa madarat. Tapi kalau itu memadaratkan diri kita, bisa jadi kita ketularan, gitu kan? Maka nggak apa-apa kita jauhin. Kalau dia datang, maaf kita tolak begitu kan? Daripada kita ketularan, ya. Dan juga poin yang kedua jamaah sekalian, kita juga jangan mudah untuk memvonis orang itu punya penyakit seperti itu. Karena ini merupakan salah satu tuduhan, ya, menuduh wanita berzina saja, ya, hukumannya berat, yaitu dicambuk 80 kali. Apalagi menuduh seorang yang punya penyakit seperti itu, ya. Jadi harus ada bukti, harus ada indikasi-indikasi yang kuat, seperti apa yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Untuk menghukumi, ya, suatu hukum itu dibutuhkan, ya, bukti-bukti al-bayyinah, bukti-bukti baik berupa saksi maupun juga berupa indikasi-indikasi yang kuat. Jadi gitu Pak. Ya, kalau ada orang seperti itu, ya, kalau kita nasihati nggak bisa, ya sudah, kita jauhin saja. Nah, wallahu a'lam. Silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Iya. Kalau tidak ada, insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Ya, kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya, yaitu dosa besar yang ke berapa? Ke-18. Ya, mungkin nanti kita langsung bahas 2 poin. Itu qadzful muhsanat, menuduh wanita mukminah dengan tuduhan yang keji, yaitu tuduhan berzina. Kemudian juga al-gulul minal ghanimah, ya, yaitu gulul, mengambil harta ghanimah atau mengambil harta baitul mal ataupun mengambil harta zakat, ya. Demikian, semoga kajian ini bermanfaat, ya, dan juga hendaklah kita selalu waspada dari fitnah yang ada di masyarakat sekarang, yaitu baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Salah satu cara agar kita, ya, tidak terjatuh kepada fitnah tersebut, yaitu dengan cara kita berusaha untuk giat kembali hadir di majlis-majlis ilmu. Ya, karena sering disampaikan oleh para asatidzah, ya, ini salah satu cara untuk membentengi diri kita. Ajak anak-anak kita untuk hadir di majlis-majlis ilmu. Jadikan agar mereka itu cinta terhadap ilmu, ya, karena ini merupakan cara yang paling jitu untuk menjaga anak-anak kita. Dan juga waspadai mereka ketika mereka, ya, sibuk main HP gitu kan. Makanya sikap kita terhadap anak itu tanamkan rasa suudzon. Rasa apa? Suudzon. Suudzon itu artinya kita jangan, ya, bersangka baik, udah nggak apa-apa dia mau udah besar, ya, nggak apa-apa dia mah mungkin udah pesantren. Jangan tanamkan seperti ini. Kalau seperti ini kadang-kadang tanpa terkontrol. Tapi kita harus waspada. Kalau dia misalnya sering main HP gitu kan, lihat riwayatnya, dia buka apa aja di Google gitu kan, atau mungkin dia chattingan sama siapa, ya, kemudian periksa Facebooknya, WA-nya, BBM-nya. Nah ini,
Karena ini salah satu fitnah yang sangat dahsyat di zaman sekarang. Itu fitnah media, fitnah ya HP, ya bahkan video-video yang itu dipandang dengan mata itu akan merusak syaraf jamaah sekalian. Ya, ternyata di sana ada narkotika yang lebih parah daripada narkoba dan yang lainnya, yaitu apa yang disebut dengan narkolema. Apa itu narkolema? Narkotika lewat apa? Lewat mata, lewat media. Ya, kalau anak baru usia 12 tahun, 13 tahun, 15 tahun, melihat video-video seperti itu, video porno, video bokep gitu kan, maka pasti dia ada rasa ingin melampiaskan syahwatnya. Kepada siapa dia bisa melampiaskan syahwatnya? Ya, kalau udah keseringan dan seperti itu, maka ya otaknya itu akan rusak. Bermeliaran saraf akan terputus. Sehingga dia akan sulit untuk kita suruh sholat. Sulit untuk belajar. Dia akan melamun. Ya, ini jamaah sekalian dampak buruk dari apa namanya tadi? Narkolema. Ya, narkotika lewat mata. Jadi jangan kita merasa aman, biarin deh. Ya, biar dia anteng daripada dia keluar gak karuan, mendingan dia main main internet gitu kan, ditinggal. Dia dari pagi sampai sore buka-buka YouTube dan yang lainnya. Ya, ini kita harus waspada jamaah sekalian. Kalau kita tidak mendidik anak kita dengan benar, ini akan menjadi bumerang bagi kita. Karena di antara pertanyaan yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala itu tentang bagaimana kita mendidik anak. Karena Allah memberikan tugas berat kepada orang tua, yaitu apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari apa? Dari api neraka. Ini caranya. Memberikan pendidikan yang baik seusia dini, itu ketika mereka masih kecil. Kalau sudah usia SMA, udah kuliah, itu udah sulit. Ya, udah sulit ngaturnya. Mumpung anak-anak kita masih kecil, didik mereka dengan pendidikan yang benar. Demikian dari saya. Semoga kajian ini bermanfaat dan juga menambah wawasan bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.